Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, juri KMPN 8. Saya, Surya Nur Alim, dan rekan saya, Safari Arbain Akbar Wibowo, beserta Ray Gunawan dari tim TerraGuard, Politeknik Negeri Pontianak. Kami menghadirkan Smart Guard, yaitu sistem pemantauan suhu bertingkat berbasis LoRa dan machine learning untuk deteksi dini kebakaran lahan gambut. Latar belakang kenapa kami memilih atau membuat alat ini adalah karena kebakaran gambut di Kalimantan Barat mencapai lebih dari 13.000 hektar pada tahun 2021. Nah, ancaman terbesarnya adalah api bawah tanah, atau biasa kita sebut ground fire, yang merambat perlahan secara anoksik. Fenomena ini menciptakan titik buta atau blind spot bagi satelit maupun sensor permukaan konvensional karena asap seringkali tidak muncul di fase awal. Smart Guard hadir menutup cara tersebut dengan memantau profil suhu vertikal tanah secara real time. Tujuan kami adalah mewujudkan perwarupa tanggul berstandar IP68 yang mengintegrasikan pengindaran suhu bertingkat di kedalaman 10, 30, dan 50 cm dengan kecerdasan buatan langsung di perangkat. Salah satu manfaat dari alat kami adalah memberikan peringatan dini yang presisi bagi PBWD dan menggalakni untuk mempercepat respon pemadaman sebelum api meluas. Inilah kontribusi lokasi kami dalam menjaga ekosistem gambut dan mendukung transformasi digital berkelanjutan di Indonesia. Berikutnya, pembahasan prinsip kerja sistem akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ray Gunawan. Pada Ray Gunawan, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Hanan telah memberikan saya kesempatan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan prinsip kerja sistem dari prototipe Smart Guard yang telah kami rancang. Pertama, dari segi manajemen daya di field node atau alat yang ada di lapangan, perangkat ditenagai oleh baterai LiFePro 4 yang diisi ulang secara otonom oleh panel surya melalui solar charge controller atau SCC. Untuk mencegah degradasi sel baterai akibat pengosongan daya yang ekstrim, proyek tegangan menuju microcontroller tidak diambil secara langsung dari kutub baterai, melainkan dialirkan melalui terminal beban pada SCC. Tegangan tersebut kemudian diturunkan secara presisi menjadi 5 volt menggunakan modul buck converter yaitu LM2596 untuk menyuplai microcontroller ESP32 beserta seluruh peripheral sensornya. Baik, masuk ke siklus operasionalnya, sistem ini beroperasi dengan dua mode intervensi yang dikendalikan melalui hardware interrupt. Secara default, sistem berjalan pada mode 2 atau autonomous online mode. Pada mode ini, ESP32 berada dalam fase hemat daya atau deep sleep dan hanya terbangun berdasarkan interval timer internal. Saat tak terbangun, sistem melakukan pemanasan vapor gas MP2, mengakuisisi data thermal tanah dari 3 layar kedalaman menggunakan sensor DS18B20, suhu udara dari DRS11, serta mengekstrak titik koordinat geografis dari modul GPS di blok. Seluruh parameter tersebut kemudian diproses menggunakan algoritma komputasi lokal, Edge Machine Learning, yaitu Random Forest, untuk menentukan status tingkat kerawanan wilayah. Sebelum dipancarkan secara nirkabel via modul LoRa. Untuk efisiensi tingkat lanjut, kami menanamkan algoritma dynamic sleep interval. Jika dari hasil komputasi lingkungan berstatus aman, perangkat akan kembali ke dalam fase deep sleep selama 15 menit. Namun, apabila algoritma mendeteksi anomali dengan status bahaya, perangkat secara mandiri akan memperpendek waktu tidurnya menjadi hanya 1 menit. Selain, kami juga merancang mode 1 atau offline maintenance. Tugas lapangan dapat memicu mode ini dengan menekan push button yang terhubung ke pin interrupt ESP32. Mode ini akan menangguhkan transmisi frekuensi radio dan transisi ke deep sleep. Tugas diberikan akses untuk bernavigasi menggunakan keypad 4x4 dan memantau nilai diagnostik tiap sensor secara langsung melalui layar LCD 16x2 di panel tanpa membebani trafik data cloud. Terakhir, di hulu jaringan, kami memiliki gateway node. Modul penerima pada gateway ditangkap paket data dari lapangan secara berkala menggunakan microcontroller ESP32 yang terhubung ke Wi-Fi lokal. Gateway tindak sebagai jembatan untuk melakukan pengunggahan data secara paralel. Data dikirim ke basis data ThinkSpeak untuk merekam jejak historis, serta diperbarui ke web dashboard Smart Guard itu sendiri, serta untuk pemantauan real time. Sebagai bentuk respon tangkap darurat, apabila terdeteksi status anomaly kritis, sistem akan memicu webhook bot Telegram untuk mengirimkan informasi peringatan ke grup Telegram. Baik, selanjutnya adalah penjelasan tentang sistem Internet of Things yang akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Saudara Safari. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya Ray yang telah menjelaskan mengenai sistematika alat yang kami buat. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Internet of Things. Nah, di sini kita menggunakan 4 monitoring secara real time. Yang pertama ada Blink. Blink ini berfungsi untuk monitoring alat secara real time. Yang kedua ada ThinkSpeak yang mana berfungsi untuk menyimpan dan memantau alat secara berkala dan menampilkan data menggunakan grafik. Dan juga di sini kami menciptakan ekosistem kami sendiri menggunakan website, yang mana website ini bernama Smart Guard, yang mana website Smart Guard itu dikhususkan untuk para masyarakat yang awam mengenali tentang grafik. Itu dijelaskan tentang cara kerja sistem dan tingkat bahaya yang akan ditampilkan di website. Nah, di dashboard ini ditampilkan total alat yang aktif, status yang aman, dan status yang butuh perhatian. Dan di sini ditampilkan peta dan alatnya. Di analisis lingkungan, di sini kita ditampilkan data suhu tanah dan asap, sensor asap. Lalu di peta lokasi ini menunjukkan titik koordinat dari alat yang dipasang. Di koordinat mana, di berapa hektar yang dipantau, dan sudah update di jam berapa. Nah, lalu ada juga bot Telegram, yang mana berfungsi untuk memberikan informasi yang terbaru dan terkini. Jika status menjadi siaga atau bahaya, maka dari ESP32 mengirim ke Supabase masuk ke Edge function, lalu masuk ke Telegram untuk memberikan informasi bahwa lahan tersebut itu perlu tindak lanjut atau perlu penanganan yang serius. Nah, untuk mencegah terjadinya kebakaran. Nah, untuk Blink, di sini kita monitoring real time tentang suhu di kedalaman 10, 30, 50 cm dan asap, suhu udara dan kelembapan. Nah, untuk di ThinkSpeak, kita di sini memantau atau melihat grafik suhu asap dan kadar asap dan juga grafik koordinat serta suhu dan kelembapan udara yang ada di sekitar alat yang dibuat. Mungkin cukup sekian penyampaian dari kelompok kami. Apabila banyak kurang dan lebihnya, kami mohon yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.